Halo semuanya, berjumpa lagi di channel EduTalk. Kali ini, Kak Asri akan membahas lanjutan dari bahas soal TBI yang part 1 ya. Jadi buat kalian yang belum nonton video bahas soal TBI Tenses part 1-nya, kalian tonton dulu sebelum lihat video ini. Jadi, pada video ini kakak akan membahas soal dari nomor 6 sampai 10. Yuk kita mulai. Soal ke-6. Kakak baca dulu soalnya ya. Joe blank a terrible role model for his younger brother all day yesterday. Pilihannya A was, B being, C has been, D was being. Oke, yang mana nih? Kita langsung bahas ya. Nah, di situ pernyataannya sudah kakak berikan warna yang berbeda, yang dimana adik-adik harus memperhatikan lebih ya terhadap yang kakak beri warna beda. Kita perhatikan dulu yang warna merah, all day yesterday, itu menunjukkan time signal yang sangat spesifik ya, dan bentuknya ini past time karena all day yesterday itu kemarin ya, sehingga jawabannya bisa antara A dan D. Buat kamu yang lupa, A tadi apa aja, itu I was atau was being. Berarti antara dua pilihan itu. Pilihan B dan C bisa langsung kita eliminasi. Oke, kita lanjut. Nah, tapi nih, kalian juga harus memperhatikan setelah titik-titik yang sudah aku beri warna biru, ya, a terrible role model, itu merupakan non-phrase. Non-phrase sendiri adalah sebuah klausa yang terdiri dari adjective dan noun ya, a terrible role model. Sehingga untuk melengkapi kalimat tersebut, kamu perlu memperhatikan ketentuan subject plus to be plus adjective, noun phrase atau adverb gitu ya, maksudnya ANA itu. Jadi yang benar untuk mengisi blank tersebut adalah to be dalam bentuk past, sehingga jawabannya yang paling tepat adalah was. Oke, paham? Kita lanjut. Soal nomor 7. The chief accountant blank the monthly report for 7 hours when the director arrived. A. Had been scrutinizing. B. Has been scrutinizing. C. Had been scrutinized. D. Has been scrutinized. Oke, dipilih dulu. Kita langsung bahas. Pembahasannya. Kalian bisa lihat dulu kalimatnya dan sudah aku beri lagi-lagi beda warna yang dimana kalian harus memperhatikan lebih. Di situ aku sudah memberikan warna merah kepada kata-kata for 7 hours, di mana ini menunjukkan suatu time signal yang berada pada tenses perfect continuous. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian setelah kata when, itu ada kata arrived, di mana itu merupakan verb 2 dari simple past. Dan juga kita harus memahami kalimat ini, itu di kalimat ya. Kalimat sebelum when dan sesudah when. Sesudah when kita tahu the director arrived itu termasuk simple past. Maka kalimat sebelumnya juga harus kita kaitkan dengan peristiwa lampau gitu kan. Sementara kalau menurut time signalnya itu perfect continuous. Maka kalau untuk lampau kita menggunakan past perfect continuous, di mana rumus past perfect continuous itu had been verb ing, sehingga jawaban yang tepat adalah had been scrutinizing. Oke, paham? Kita lanjut ya. Soal 8. Since there are many complaints about new products, the company blank the products now. A. Recall. B. Is recalling. C. Has recalled. D. Recalled. Oke, dipilih dulu. Kita langsung bahas ya. Pembahasan.
Di situ kalimat tersebut aku sudah langsung ya memperhatikan itu time signal-nya. Yang sudah aku beri warna lain itu now. Now sendiri menunjukkan time signal yang termasuk simple present continuous gitu kan, dimana kejadian itu berlangsung sekarang seperti itu. Sedangkan kalau misalnya dia bingung, since kan juga penunjuk waktu kak untuk present perfect. Gak kayak gitu ya. Since di sini itu bukan termasuk time signal, tetapi itu termasuk kata hubung atau conjunction ya, yang berarti karena. Since sendiri itu sinonimnya kayak because of, atau due to, kayak gitu. Maka dari itu, karena time signal-nya ini now, atau dengan kata lain kita harus memilih jawaban yang menggunakan simple present continuous. Sehingga jawaban yang paling betul adalah is recalling. Oke, paham? Kita lanjut ke soal berikutnya. Question number 9. The children blank by the time their parents got home. A. Sleep. B. Was sleeping. C. Has already slept. D. Had already slept. Mungkin bagi kalian agak asing ini ya. Belum pernah nih nemu soal dengan penghubungnya nih by the time. Oke, nggak apa-apa. Kalau bingung, kita langsung aja ke pembahasan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat by the time itu merupakan suatu konjungsi ya, konjungsi waktu seperti itu. Nah, ada rumus yang memang harus dihafal untuk ketentuan by the time ini. Kalian bisa lihat kalau setelahnya by the time itu kalimatnya menunjukkan simple past yang ditandai dengan verb 2 ya di situ ya. Their parents got home, itu kan simple past, maka sudah pasti kalimat sebelumnya itu menggunakan past perfect ya, dimana past perfect itu rumusnya had ditambah verb 3. Jadi jawaban yang paling tepat adalah had already slept. Oke, ini adalah suatu rumus yang memang harus adik-adik hafal ya. Kita lanjut ya ke soal terakhir, yaitu soal ke-10. Lagi-lagi di sini juga membahas tipikal soal yang menggunakan conjunction by the time. Kita baca dulu soalnya. By the time you get back, we blank care of everything. A. Will take. B. Will be taking. C. Will have taken. D. Will have been taking. Oke. Kita langsung bahas. Pembahasannya lagi-lagi di sini juga sudah ada rumus yang memang adik-adik harus hafalkan ya. Jadi, setelah conjunction by the time itu kalau kalimatnya simple present yang ditandai dengan you get back, itu kan simple present ya, maka sudah jelas kalimat selanjutnya itu harus menggunakan future perfect. Ingat-ingat, ini rumusnya sudah mutlak dan tidak bisa diubah ya, jadi memang harus dihafalkan. Nah, rumus future perfect sendiri itu menggunakan will plus have plus verb 3, sehingga jawaban yang paling tepat adalah will have taken. By the time you get back, we will have taken care of everything. Seperti itu. Oke deh, sudah selesai pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang kakak telah terangkan ini bermanfaat ya ilmunya buat adik-adik semuanya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!